Pagi hari ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul pilihan. Karena memang hidup ini adalah pilihan, mana yang kita mau pilih, berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Kita baca ayatnya dalam Ulangan pasal yang ke-30, kita baca di ayat yang ke-19 dan ayat 20. Sama-sama kita membaca dalam dua ayat ini saudara ya, ayat 19 dan ayat 20. Mari jemaat saudara seiman yang ada di rumah-rumah, mari suarakan perkatakan firman Allah yang hidup ini. Firman berkuasa, menolong, memimpin, menuntun setiap kita. Ulangan 30 ayat 19 dan ayat 20. Sama-sama baca 2 dan 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Langsung saja saya ingin setiap kita pagi ini fokus kita lihat pada ayat yang ke-19. Saya baca ulang sekali lagi. Tolong Anda perhatikan kalimat-kalimat yang ada dalam firman Allah di ayat yang ke-19 dalam Ulangan pasal 30. Begini kata firman, saya ulang ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Perhatikan kalimat ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, kata Tuhan, supaya engkau hidup. Dan bukan cuma kita saja yang hidup, baik engkau dikatakan maupun keturunanmu, sampai generasi keturunan kita, sampai kepada anak-anak cucu kita dan seterusnya. Ketika pilihan kita benar, yang kita pilih kehidupan. Saudara perhatikan tulisan biru besar di bawah yang saya kasih di screen saudara, saya katakan begini. Ini seperti pengulangan di ayat yang di atas garis merah. Firman Allah berkata begini, kepadamu kuperhadapkan, lihat, kehidupan dan kematian. Ya, kehidupan itu kaitannya dengan berkat datang sama kita. Tetapi ketika kita pilih yang namanya kematian atau maut, itu kaitannya dengan kutuk yang terjadi pada kita. Tetapi nasihat Tuhan, Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih tunjuk jalan sama kita. Tuhan berkata gini, tetapi pilihlah kehidupan. Ini luar biasa. Kalau saya boleh ngomong dari awal sama saudara, bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia pada awalnya, itulah nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa. Sejak awal Tuhan memberikan yang namanya free will, kehendak bebas kepada manusia. Bahwa kita itu menjadi nakoda untuk kehidupan diri kita sendiri. Sejak awal mula Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Memang Tuhan itu bukan pribadi tukang paksa yang maksa-maksa ciptaannya. Tuhan kasih kehendak bebas. Tapi sayang, kehendak bebas memilihnya salah. Tuhan berkata dalam ayat ini, pilihlah kehidupan. Karena dari awal nenek moyang kita Adam dan Hawa, yang dipilih bukan kehidupan. Makanya ini sebagai satu bentuk awasan. Sebagai bentuk istilah orang Jawa, Tuhan mewanti-wanti sama kita. Jangan pilih kematian ya. Tuhan tunjuk jalan kepada kita. Pilihlah kehidupan. Tuhan berkata, hai umatku, pilih kehidupan. Meskipun Tuhan sodorkan dua perkara. Kamu mau pilih yang mana? Kehidupan atau kematian? Kehidupan atau maut? Kalau kamu pilih kehidupan, kamu akan menerima berkat. Tetapi kalau kamu pilih kematian atau maut, yang terjadi adalah segala macam kutuk.
kesengsaraan, penderitaan terjadi dalam hidupmu. Tuhan sodorkan dua pilihan. Mana yang kita mau pilih? Diperhadapkan dua hal. Tapi Tuhan baik. Tuhan kasih tunjuk jalan, Tuhan kasih nasihat. Kamu jangan pilih kematian. Sebab Tuhan gak ingin kita mati, binasa. Tuhan gak ingin kita sengsara menderita dalam penderitaan kutuk. Tuhan ingin kita hidup. Yang percaya katakan amin. Hei, Tuhan ingin kita hidup dalam berkat. Tuhan gak ingin kita hidup dalam bayang-bayang kutuk. Makanya nasihatnya Tuhan kasih tunjuk jalan. Pilihlah kehidupan. Ada tahu nggak kenapa Tuhan mewanti-wanti sama kita? Jangan pilih kematian ya, pilihlah kehidupan. Meskipun dikasih dua pilihan, tapi nasihatnya Tuhan, dorongannya Tuhan, pilihlah kehidupan. Karena sejak zaman manusia pertama, nenek moyang kita, Tuhan udah berkata, manusia itu ditaruh di Taman Eden oleh Tuhan. Semua fasilitas ada di situ. Semua kapasitas ada semua di situ. Tuhan berkata, semua buah-buahan pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi yang satu itu, pohon pengetahuan baik dan jahat, buah larangan itu jangan kamu makan. Nanti waktu kamu makan, kamu mati. Apa yang terjadi? Yang dipilih bukan kehidupan, perintah Tuhan. Yang dipilih bukan perkataan sumber kehidupan Tuhan itu. Yang dipilih apa? Kematian. Yang dipilih malah melanggar perintah Tuhan. Dari semula seperti itu saudara. Makanya dan itu berlangsung sampai hari ini. Anda mungkin pernah lihat di televisi berita beberapa 3 atau 4 minggu yang lalu. Terjadi di Lampung, kalau Anda pernah lihat itu. Ada seseorang bapak menidurkan dirinya, membaringkan dirinya begitu di atas rel kereta api. Mungkin stres, mungkin dugaan saya kesulitan beban hidup yang berat. Dia lebih memilih mati walaupun badannya, kepalanya tidak dihargai 100 juta gitu saudara, maaf saudara ya. Tapi dia pilih kematian. Lihat ya. Orang manusia sampai hari ini niru Adam sama Hawa. Yang dipilih bukan kehidupan, yang dipilih kematian. Bukan rahasia lagi, di antara kita sama-sama tahu. Ada satu negara di Asia, lebih tepatnya ada satu negara di dunia ini. Punya satu tradisi bunuh diri namanya harakiri. Satu ritual apa itu ya? Ritual bunuh diri untuk menjaga yang namanya kehormatan negara Jepang. Sehingga terbukti sampai hari ini yang namanya negara Jepang itu negara yang rating angka bunuh diri paling tinggi ya di Jepang di dunia ini. Dan yang bunuh diri, memilih kematian, memilih membunuh, membinasakan dirinya itu usia-usia produktif loh. Mengherankan ya. Usia 18 tahun hanya gara-gara gak lulus gitu ya. Gak lulus sekolah, gak naik kelas. Usia 22 tahun, usia 25 tahun kan sayang. Usia produktif memilih mati bunuh diri. Maut yang dipilih. Padahal nasihatnya Tuhan, pilihlah kehidupan. Saya pengen cuman tunjukkan sama saudara. Makanya kenapa Tuhan mewanti-wanti kepada umatnya. Pilihlah kehidupan bukan kematian. Kenapa Tuhan berkata pilih kehidupan? Karena terbukti realitanya manusia lebih banyak memilih kematian, kutuk daripada kehidupan, daripada berkat. Kalau Anda baca Yosua pasal terakhir, pasal 24 itu ya. Mungkin ayat 14 apa 15, ayat 15 tuh kayaknya ya. Istilah orang Tionghoa yang namanya Yosua pemimpin Israel itu udah capek dia kasih nasihat, udah bohwat gitu istilahnya orang Tionghoa. Karena umat Israel sudah menyeberangi sungai Yordan. Mereka sudah memasuki negeri Kanaan yang diberkati dengan limpah susu dan madu. Terima berkat Tuhan. Udah capek Yosua kasih nasihat firman Allah. Mereka masih pegang terafim. Masih pegang jimat-jimat. Ya, masih percaya dengan ilah-ilahnya orang lain. Sungai Efrat, orang Amori. Akhirnya perkataan terakhir daripada Yosua. Dia berkata begini, terserah kamu deh. Kata Yosua, kalau menurut kalian tidak baik beribadah kepada Allah. Kalian lebih suka beribadah kepada ilahnya orang Amori.
pegang jimatnya ilahnya orang sungai Efrat. Terserah kalian. Kalau kamu semua menganggap ibadah kepada Tuhan Allah kita nggak baik, terserah. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku dan seluruh keluargaku tetap beribadah kepada Allah. Maksud saya apa tunjukkan ayat ini pada saudara? Lihat, umat Allah, umat pilihan Allah. Gak memilih Allah sebagai sumber kehidupan. Yang dipilih apa? Kematian. Yang dipilih maut, bukan Tuhan yang dipilih. Samakan itu dengan kisah juga yang terjadi kepada tokoh-tokoh yang lain. Perjanjian baru, ketika masa raya Paskah, saya kasih pandangan-pandangan dulu contoh realitanya. Kenapa Tuhan wanti-wanti berkata pilih kehidupan, pilih kehidupan. Karena manusia ini banyak pilih kematian bukan kehidupan. Anda tahu pada waktu masa raya Paskah, Pontius Pilatus berdiri di hadapan rakyat Israel, orang-orang Yahudi di Yerusalem. Apa yang terjadi? Dia perhadapkan dua orang. Yang satu Yesus sebutnya sebelah kanan, satu Yesus Barabas, penjahat nomor satu, musuh negara, musuh rakyat, pemerkosa, pejinah. Pontius Pilatus berkata kepada rakyat Yahudi, kepada umat Allah, mana yang kalian mau pilih? Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi ini yang dibebaskan? Atau kalian pilih Yesus Barabas, penjahat, pemerkosa, pejina, musuh negara, musuh rakyat, kotoran masyarakat. Kalian pilih mana dibebaskan? Yesus Barabas si penjahat nomor satu atau Yesus orang Nazaret? Mereka pilih gini, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Yang dipilih siapa? Barabas si penjahat yang dipilih. Saya pengen cuman kasih tunjuk sama saudara, ini loh realitanya umat Allah. Lebih memilih kematian daripada kehidupan, itulah Tuhan sebagai sumber berkat. Makanya dalam Ulangan pasal 30 di ayat 19, Ulangan ini kan kitab yang terakhir yang ditulis oleh Nabi Musa. Ya, makanya pesan Tuhan pilih kehidupan bukan kematian. Tapi yang dipilih kematian. Pilihan saudara ya. Makanya semuanya tergantung pilihan kita. Jadi hari ini apa yang kita alami, dengar baik, apa yang terjadi dalam hidup kita, hidup dalam berkatnya Tuhan atau hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam penderitaan, dalam tanda kutip, hidup dalam bayang-bayang kutuk. Itu semua terjadi kenapa? Pilihan kita yang salah. Pagi ini buka mata rohani kita, karena semua yang kita alami sekarang itu sebuah pilihan kehidupan yang kita sudah pilih, yang sudah kita lewati dan jalani. Ketika pilihan kita salah, ya maut itu yang terjadi, kutuk itu yang terjadi. Kalau ada orang bertanya, coba Anda lihat gambar ini ya. Kalau Anda lihat gambar ini, kalau orang bertanya misalnya, Pak Pendeta, hidup ini takdir atau kita bisa mempengaruhi untuk menentukan jalan hidup kita. Menurut saudara bagaimana? Hidup kita sekarang ini yang terjadi sama kita, ya, yang kita alami, semua yang terjadi sama kita, apakah ini sebuah takdir menurut saudara? Saudara diberkati, apakah itu takdir? Maafkan, saudara bangkrut sekarang ekonominya, hidupmu susah, sengsara, semuanya jadi kacau balau dan berantakan. Saya mau tanya, apakah yang terjadi dalam hidup saudara realita itu, apakah itu terjadi karena sebuah takdir? Atau dalam hidup ini kita itu bisa mempengaruhi, menentukan arah, alur jalan kehidupan kita. Apakah kita bisa menentukan jalan hidup kita? Saya mau jawab sama saudara bahwa semua yang terjadi pada kehidupan kita itu pilihan kita. Kita bisa menentukan arah kehidupan kita. Saya lebih pas tegas-tegasan berkata pada saudara, yang terjadi pada kita itu bukan takdir loh. Itu kan kata orang dunia takdir. Kita bisa menentukan masa depan kita kok, pilihan kita seperti apa. Yang terjadi yang kita terima dalam hidup kita, ini bukan takdir. Ini pilihan kita. Coba ketika kita bicara yang namanya kutuk ya, misalnya kesengsaraan. Coba lihat ayat ini. Bilangan 23 ayat 8. Ini Raja Moab ya, Raja Balak itu menyuap
Nabi Balhum atau Nabi Biliam. Untuk apa? Mengutuki umat Allah. Anda dan saya adalah umat Allah. Yang percaya katakan amin. Kita miliknya Tuhan. Anda lihat apa yang terjadi pada miliknya Tuhan ketika dibayar, disuap sama Raja Balak, rajanya Moab. Kutuki umat Allah. Kita lihat ya dalam Bilangan 23 di ayat yang ke-8. Saya baca ya, dikatakan begini. Bagaimanakah aku menyerapah atau mengutuki ya, kata-kata kutuk menyerapah yang tidak diserapah Allah. Coba sama-sama kita baca kata bagaimanakah aku mengutuk. 2, 3. Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan. Ini menarik loh. Ini menarik kalimat yang kedua dikatakan. Bagaimanakah aku mengutuk, kata Nabi Biliam, Nabi Balhum yang tidak dikutuk oleh Tuhan. Catatannya begini. Pada masa itu Nabi Biliam atau Nabi Balhum ini adalah, sebutlah dalam tanda kutip begini, seorang nabi yang sakti mandraguna. Apa ini namanya perkataannya. Orang Jawa bilang mandi ucapannya. Apa ya, manjur perkataannya. Apa yang dikatakan sang nabi terjadi. Bertuah perkataannya, berkuasa perkataannya, manjur perkataannya. Di masa itu terkenal betul kesaktiannya sang nabi. Apa yang dikatakannya jadi. Sehingga Raja Moab, Raja Balak menyuap, kutuki Israel supaya hancur mereka, menderita mereka, sengsara mereka, miskin mereka, dan seterusnya. Tapi ayat ini berkata, Nabi membalas perkataan sang Raja Balak. Bagaimana, kata Nabi ngomong sama Raja, aku mengutuk umat Allah yang tidak dikutuk sama Tuhan. Artinya begini, orang itu, ini pengertiannya, tidak bisa dapat kutuk dalam tanda kutip. Jadi orang itu gak akan kena kutuk. Kutuk gak datang dalam hidup seseorang dalam tanda kutip. Kalau tidak diizinkan Tuhan, hidupnya dikutuk. Itu kurang lebih saudara ya. Jadi kutuk itu gak tiba-tiba datang sama hidup seseorang. Tuhan gak akan biarkan gitu loh. Yang namanya kutuk, kesengsaraan, penderitaan. Yang itu datang tiba-tiba tanpa alasan dalam hidup seseorang. Atau kita lihat, saya tambah satu ayat untuk lebih menegaskan. Lihat ayat 20. Bilangan 23 ayat 20. Saya minta Pak David membantu baca. Bilangan 23 ayat 20. Kita lihat ayat ini, dikatakan apa? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Sudah lihat ya, bahwa ketika Tuhan memberkati seseorang dengan kuasanya, maka kutuk gak akan bisa datang. Kutuk itu gak bisa turun sama seseorang. Tuhan gak pernah biarkan itu tanpa ada alasannya. Gak ujuk-ujuk datang kutuk, enggak. Ya, atau saya lebih cepat estafet, saya tunjukkan beberapa ayat dengan cepat, tapi ada tangkap dengan roh saudara. Supaya ini menjadi awasan buat kita. Kenapa kita ngalami kutuk? Apa saja kutuk nanti kita lihat ya, supaya bisa selesai. Lihat, Amsal 26 ayat 2, Salomo yang berkata bahwa kutuk datang dalam hidup seseorang itu karena ada alasannya. Coba sama-sama kita baca. Ayat ini pernah saya ajarkan sama saudara kalau gak salah ketika saya bicara kutuk dalam masa-masa raya Paskah itu ya. Kita lihat Amsal 26 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca saudara. 2, 3. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi jelas ayat ini berkata bahwa kutuk itu datang dalam hidup seseorang itu selalu ada alasannya. Kalau gak ada alasan, gak datang kutuk. Selama memang Tuhan berkati kita, ya kutuk gak bisa. Kutuk gak akan bisa datang. Ada ayat mengatakan kutuk gak mempan sama anak Tuhan. Jadi gak usah takut dengan kutuk. Selama hidupmu benar, hidupmu taat, hidupmu melekat hatimu dengan Tuhan. Gak ada alasan tiba-tiba kutuk menerpa saudara. Gak ada kutuk. Kutuk datang itu ada alasan. Kenapa orang hidup di dalam bayang-bayang kutuk? Itu ada alasannya. Tadi dikatakan dalam Bilangan 23 ayat yang ke-8. Anda lihat ayat ini. Bahwa orang itu gak bisa dapat kutuk. Kalau dalam tanda kutip tidak diizinkan Tuhan, hidupnya memang dikutuk. Nah, sebelum coba saya terangkan tentang macam-macam kutuk, saya mau kasih pandangan ya. Alasan-alasan orang kena kutuk itu kenapa?
Dalam perjanjian lama itu ternyata ada beberapa macam kutuk yang terjadi dalam hidupnya umat Allah. Supaya Anda paham, saya kasih pandangan-pandangan sama saudara. Ada 3 macam kutuk minimal dalam perjanjian lama dalam Alkitab. Dalam bahasa Ibrani yang pertama disalin dengan kata arar. Kasusnya itu ada pada Kejadian pasal 3:17, itu arar. Ya, kutuk adalah bicara dihimpit dengan banyak masalah, banyak kesulitan, banyak rintangan, banyak penderitaannya, susahnya banyak. Itu ciri-ciri tanda orang hidup di bawah bayang-bayang kutuk. Kutuk datang sama seseorang cirinya kayak begini. Kasusnya begini saya baca ya. Pertama arar ya, ayat 17 dalam Kejadian 3. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka lihat, terkutuklah tanah karena engkau, arar di sini, dengan bersusah payah, hasilnya dampaknya engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ada alasan kenapa kutuk, penderitaan, masalah banyak, kesusahan banyak, rintangannya banyak terjadi. Cari makan jadi susah, cari rezeki jadi susah, semuanya jadi serba susah. Ini tanda-tanda dalam bayang-bayang kutuk. Kenapa kutuk datang? Ada alasan. Alasannya apa? Tidak taat sama firman. Ini yang pertama saudara ya. Jadi kutuk itu datang menyelubungi kehidupan seseorang. Itu ada alasannya. Tanpa seizin Tuhan gak ada alasan, gak mungkin. Yang pertama, gak taat pada perintah Tuhan. Makanya Tuhan katakan, pilihlah kehidupan, bukan kematian. Itu perintahnya kan. Kehidupan berarti ikut kata-kata Tuhan. Tuhan itu kan sumber kehidupan. Anda mau taat pada perintah firman yang hidup atau kepada iblis sumber kematian kebinasaan. Ya, ini terjadi pada manusia pertama mengalami arar. Alasannya apa? Ada alasan. Alasannya berontak, tidak taat pada firman Allah, mendatangkan kutuk. Itu kan masalahnya, selalu ada alasan. Jadi kutuk yang pertama itu ini, banyak masalah. Bukan satu masalah, ada saja masalahnya. Ada saja kesulitannya, ada saja rintangannya. Kok enggak berhenti-berhenti ya masalahnya? Kok enggak sukses-sukses ya hidupnya? Ini ada kutuk. Yang kedua, coba saya tunjukkan sama saudara. Kalal. Kalal itu artinya dibuat tidak ada arti, direndahkan, diturunkan posisinya, nilai hidupnya diturunkan. Ini pernah terjadi pada Saul, kutuk itu datang. 1 Samuel 15. Kalau ada mau baca bolehlah kita lihat ayat yang keberapa. Coba saya cari ayatnya sebentar saudara. 1 Samuel 15. Link multimedia sediakan 1 Samuel 15. Ayatnya saya cari ayat 23. 1 Samuel 15 ayat 23. Saya baca saudara ya. Lihat ayat ini ya. Dikatakan sebab pendurhakaan, alasannya pendurhakaan yang dilakukan oleh Saul adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim, karena engkau telah menolak firman Tuhan. Sama ya, pendurhakaan menolak firman Tuhan. Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Seorang raja kemudian ditolak jabatannya. Aku telah memilih Daud. Harusnya saya suka bilang sama saudara, janji Tuhan itu kan yang menjadi raja di Israel itu setelah Saul kan Yonatan. Seluruh generasi garis keturunannya Saul. Tidak ada generasi yang lain, keluarga lain akan jadi raja di Israel. Harusnya setelah Saul adalah Yonatan. Setelah Yonatan, anaknya Yonatan adalah Mephiboset. Setelah Mephiboset, ya anak keturunannya. Tidak ada nama Daud. Tetapi kemudian posisi itu semuanya hilang. Nilainya hilang. Jadi raja direndahkan. Rendah betul. Matinya Saul itu bunuh diri. Nanti akhirnya sama orang Amalek ditancapkan di tembok. Sampai membusuk tubuhnya di tembok. Itu Saul. Seorang raja. Seorang yang dapat anugerah Tuhan yang sangat tinggi dan besar. Tetapi akhir kehidupannya memilukan, tragis, dan ini ironi sebuah kehidupan. Itu terjadi pada Saul. Seorang yang tinggi terhormat derajatnya. Jadi rendah nilai hidupnya. Kenapa? Kutuk datang sama hidupnya. Kenapa? Menolak firman. Saudara, kutuk datang dalam hidup seseorang, pilihan hidupnya yang salah.
Menolak firman, Tuhan menolak kita. Menolak firman itu menolak berkat. Yang datang kutuk sama kita. Merinding toh ngomong seperti ini, menolak firman. Kadang kita itu tanpa sengaja tidak sadar menolak firman. Dan itu menjadi alasan, itu pemicu masuknya kutuk dalam hidup kita. Itu pemicu masuknya kutuk dalam keluarga kita. Keluarga yang menolak firman, keluarga yang gak taat sama firman, itu menjadi pintu masuknya. Segala macam kutuk itu datang. Kalau nilai-nilai daripada Tuhan, kehormatan, anugerah, Tuhan ambil. Semua yang terbaik yang Tuhan turunkan, Tuhan gak ada sisa semua kehidupan Saul. Ada yang ketiga, dengan cepat, namanya adalah Allah dalam bahasa Ibrani. Bukan Allah Tuhan. Ini Allah kutuk di sini. L-nya 1, dibuat jadi 0, dibuat jadi nihil. Ya, contoh kasusnya dalam Yoel pasal 1, ada kata Allah di situ. 0, Israel menanam apapun 0. Saya jelaskan ini. Makanya orang yang hidup di bawah kutuk, apapun dia kerjakan selalu tidak berhasil, selalu 0, selalu gagal. Dan itu terjadi pada Israel. Nanti di rumah saja Anda baca ya, karena waktu ya. Nanam anggur, nanam delima, nanam pohon arah, nanam gandum, nanam semua yang ditanam itu gagal total. Ada tulah yang datang, kutukan itu tulahnya. Belalang apa itu namanya pengerip, belalang pelompat, belalang pindahan, belalang pelahap, daun dimakan, buah dimakan, rantingnya dimakan, dahannya dimakan, sampai habis, sampai akar semua dimakan. Ngeri kan saudara ya. Itu kutuk loh, sampai 0. Sampai gagal total. Ada banyak orang kerja gagal total, kasih modal gagal lagi. Jangan-jangan ini ada kutuk yang datang. Dan selalu alasannya apa? Mereka yang pilih. Lihat kitab Yoel pasal 1. Ayat 1 turun ke bawah Anda temukan. Gagal total. Kenapa terjadi seperti itu? Berontak kepada Tuhan. Tidak taat sama Tuhan. Tuhan itu sumber kehidupan. Pilih Tuhan. Jangan seperti Israel. Bebaskan Yesus Barabas, salibkan Yesus. Loh, yang dipilih Yesus Barabas penjahat. Bukan Yesus jalan kehidupan. Bukan Yesus sumber kehidupan. Pilih Yesus. Jangan pilih dunia. Ada banyak orang sekarang yang disodorkan dunia, dipilih dunia. Dunia manis Pak, dunia indah Pak. Selalu saya bilang, Yesus lebih indah, Yesus lebih manis, lebih berharga dari semua. Kenapa Anda pilih yang lain? Makanya tadi saya katakan dari awal sama saudara, sebetulnya semua yang terjadi pada kita ini takdirkah? Atau kita bisa menentukan arah alurnya, tujuan hidup kita. Kita bisa menentukan arah. Kita jadi nakoda kok dari kita sendiri, kita bisa pilih. Mana yang kita mau pilih? Kematian kah atau kehidupan? Berkat kehidupan kita pilih atau kutuk? Kita yang pilih. Jangan menolak firman. Jangan menolak Tuhan yang datang mengulurkan firman sama kita. Terima itu. Nah kesimpulan saya bahwa kutuk itu benar-benar ada. Itu resume saya dari ayat-ayat yang ada. Jangan ngomong kutuk tidak ada. Kutuk benar-benar ada. Orang-orang yang hidup di bawah kutuk maka hidupnya menjadi sangat susah, menderita. Keterangan tadi kan direndahkan, bahkan yang terakhir tadi Allah tadi apa yang dikerjakannya 0. Selalu tidak berhasil. Dan ingat sekali lagi dari yang kita pelajari ada beberapa alasan. Nah sekarang saya tunjukkan kenapa kutuk tanpa disadari kena pada seseorang. Kadang-kadang kita nggak sadar sebagai orang tua ya melepaskan kata-kata kutukan kepada anak-anak kita. Ingat Amsal 26 ayat 2, kutuk itu nggak ujuk-ujuk datang. Kutuk itu ada alasan. Salah satu alasan yang kita nggak sadari kadang-kadang kita kelepasan orang tua mengutuki anak kita. Ya, satu contoh ya, kita emosi sama anak, saking dableknya ini anak kita berkata, ingat ya kata-kata mama, kata-kata papa, kalau kamu besar hidupmu susah. Kadang-kadang ada orang kebablasan, papa atau mama berkata, nanti kamu kalau dewasa susah jodoh, kamu susah dapat jodoh. Kita gak pernah tarik kata-kata itu, yang ngomong orang tua, apalagi anak Tuhan, itu kata-kata kutuk ketal kitab. Nanti coba saya tunjukkan ayat ini ya. Ini bukan tanpa alasan. Kutuk itu ada namanya kutuk turunan, kutuk keluarga. Saya kasih pandangan, lihat ayat ini, Keluaran 20.
Saya baca, tolong Pak David bantu baca Pak. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Perhatikan ya, kutuk turun sampai 3 sampai 4 turunan loh. Anda lihat, mari kita lihat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini kutuk turunan. Kalau tadi barusan kita belajar, semua kutuk itu selalu ada alasan. Salah satu yang kita nggak sadari, kadang-kadang kita mengutuki anak kita. Ya, susah jodoh, kita nggak pernah cabut minta ampun sama Tuhan. Kasihan kalau sampai dia susah jodoh. Lu menderita hidupmu di antara semua saudaramu, kamu yang paling susah. Susah betul, dan itu realita. Percaya atau tidak, kutuk itu benar-benar ada gitu. Boleh kita mengeluarkan dari perkataan, karena Alkitab katakan bahwa kita itu dikenyangkan dengan yang kita katakan. Semua yang perkataan kita katakan itu bisa mengubah situasi yang ada. Itu contoh. Nah, di sini ini kutuk yang terjadi, alasannya kenapa? Saya tunjukkan pandangan-pandangan di firman ya. Saya coba buka sama saudara. Ini penyembahan berhala ini. Ya. Jangan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya dan seterusnya. Intinya Keluaran 23 sampai 5 ini dosa penyembahan berhala itu menjadi pintu masuk kutuk datang sampai generasi ketiga, bahkan sampai generasi keempat. Dari mulai emak, engkong, anak, cucu sampai cicit ngalami itu saudara. Generasi keempat, bayangin. Itu Tuhan turunkan kutuk itu datang sampai seperti karena menyembah berhala. Termasuk jimat-jimat gitu ya. Maafkan saya buka terang-terangan ya. Anda dagang pakai penglaris, itu sama. Itu penyembahan berhala. Seperti Israel pegang terafim. Makanya Yosua, terserah kamu beribadah kepada siapa. Udah capek Yosua. Itu mendatangkan kutuk, itu masalahnya. Pengelarisan, apalagi orang pengen dapat jodoh pakai apa itu pelet segala macam, apa itu pelet saudara ya. Semua yang bersifat mantra-mantra segala macam untuk ini, untuk itu jabatan, itu mendatangkan kutuk. Sampai okultisme, sampai ayat ini Keluaran 20 itu sampai Anda datang kepada siapa ya? Kepada dukun-dukun. Cari pesugihan datang sama dukun. Maafkan nih saya buka semua ini sama saudara ya. Jadi kalau kita, ini gak disadari kan. Kita gak ngerti. Bahwa ternyata di atas kita, nenek moyang kita, mak engkong kita, kongco makco kita. Misalnya ada perjanjian yang namanya apa itu, pesugihan segala macam. Yang kaya kongco makco kita. Berkatnya anak cucu diambil sama yang di atas. Anak cucu, cicit, melarat, menderita sengsara. Rezekinya diambil sama yang atas. Ya, Anda ngerti gak maksud saya? Itu kutuk sampai turunan. Nanti saya terangkan bagaimana terakhirnya mematahkan itu. Itu contoh. Apalagi kutuk bisa datang tanpa disadari. Coba lihat Ulangan 27 ayat 19. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Amin maksudnya mengamenkan apa? Bahwa kalau mereka melanggar itu akan terjadi. Jadi bukan berarti kami setuju kami memperkosa hak orang yatim janda, enggak. Ini alasan pintu masuknya kutuk adalah memperlakukan orang dengan tidak adil. Jangan ngambil haknya orang. Jangan apa yang meres tenaga orang, keuntungannya Anda nggak kasih. Itu mendatang, ini pintu masuk kutuk yang tanpa nggak disadari. Kita pikir nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa gitu. Saya nggak adil sama orang. Jangan ngomong nggak apa-apa. Saya ulang, ini menjadi pemicu pintu masuknya. Kutuk datang dalam hidup kita dan keluarga kita. Karena perbuatan kita. Ya, memperlakukan orang tidak adil. Jangan cepat. Lihat lagi. Ulangan 27, 20, 22 dan 23. Terkutuklah, ini perzinahan. Ya, terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. Sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Mereka setuju kalau terjadi itu hukuman akan datang gitu ya. Bukan mengaminkan perzinahan. Jangan salah-salah mengartikan. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan. Yang datang kutuk. Iya kan?
Anak ayah atau anak ibunya dan seluruh bangsa harus berkata amin. Mereka berkata amin, kami setuju, kami percaya. Kalau bikin perjinan, kutuk datang gitu loh. Makanya mereka berkata, aduh kami tidak mau. Tapi mereka mengaminkan, kalau mereka buat akan datang kutuk. Mereka percaya perkataan Tuhan. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Mereka sepakat dengan Tuhan, gak boleh gitu. Ini menjadi pintu gerbang besar masuknya kutuk dalam keluarga. Dalam kehidupan kita. Kutuk zina. Itu kalau diteruskan itu sampai turunan loh ini kutuk zina ini. Itu banyak ayat mengatakan itu. Jangan Anda ngomong gini, zina gak apa-apa gitu loh. Pernikahan dipermainkan gak apa-apa gitu loh. Jangan ngomong gak apa-apa loh saudara ya. Ini Alkitab berkata, sekarang boleh gak apa-apa kelihatannya. Baik-baik saja. Tapi begitu kutuk datang habis semuanya. Ya. Kutuk itu membuat kita bisa nol, menjadi rendah, menjadi habis. Nanti mau kerja kayak anak terhilang jadi susah. Karena apa? Berontak sama bapaknya kan. Ada apa kurang contoh anak terhilang. Sampai nilai derajatnya anak bos lopan, anak bapak yang kaya. Sampai jadi pengangon babi. Sampai makan pun gak bisa. Makan ampasnya babi pun gak bisa. Berarti hari itu anak terhilang itu anak bungsu, prodigal son. Posisinya, kedudukannya lebih rendah dari binatang babi. Posisinya drop. Itu kan dalam bayang-bayang kutuk pemberontakan kepada orang tuanya. Oh banyak. Berontak kepada orang tua pun mendatangkan kutuk. Ternyata saudara anak terhilang alami itu. Banyak hal. Dan yang terakhir, saya bacakan ini. Yang terakhir, lihat Galatia. Ayat 9 dan seterusnya. Intinya ini kalimat ayat-ayatnya. Jadi mereka yang hidup dari iman kepada Yesus. Mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Berkata Abraham, yang beriman itu, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Supaya di dalam dia, di dalam Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ingat, bagaimana mematahkan segala macam kutuk? Ya percaya kepada salib Kristus. Percaya kepada Yesus. Jadi sederhana ya. Kalau Anda melihat orang dunia ini sengsara hidup dalam kutuk. Gampang kan? Dari penjelasan ayat firman Allah Anda ngerti. Ini orang hidup dalam kutuk. Kerja apapun gak berhasil. Kasih modal hancur. Kasih modal orang tuanya hancur lagi. Dalam bayang-bayang kutuk. Sederhana sebetulnya. Bawa dia pada Yesus. Bawa hidup kita kepada Yesus. Minta ampun kepada kuasa salib Kristus. Bahkan seringkali cara yang dipakai oleh hamba Tuhan perjamuan kudus. Kalau kita orang percaya nih, percaya pada tubuh dan darah Yesus, perjamuan kudus. Karena setiap kali kita angkat roti, angkat cawan, makan itu daging Tuhan, minum darah Tuhan. Kita memberitakan kematian Tuhan. Ada tahu untuk apa Yesus mati? Menanggung kutuk kehidupan kita. Kutuk itu dihancurkan lewat korban Kristus. Sederhana itu iya, sederhana itu kutuk hancur. Kutuk turunan generasi ketiga empat itu hancur ketika kita percaya kepada korban Kristus. Kita datang kepada salib Kristus. Hancur itu kutuk. Yang datang berkat Abraham sama saudara. Berkatnya Kristus. Saya berdoa pagi ini segala macam kutuk turunan. Kutuk yang kita gak pernah tahu kenapa terjadi sama kita. Kutuk dari orang tua kah? Atau dari atas kita yang pernah pakai pesugihan. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Kok jadi susah begini? Saya berdoa pagi ini, Anda berdoa. Oleh kuasa darah Yesus salib Kristus, semua kutuk dihancurkan. Dan apa yang kau kerjakan dibuat berhasil, diberkati oleh Tuhan.